Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait koefisien deret Fouillée atau Cn. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arkan Pradipta. Saya dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya angkatan 2018. Hari ini saya akan membahas terkait soal 2.1 buku Matematika Engineering yang ditulis oleh Bapak Sigit Kusmarianto. Dari soal 2.1 diberikan permasalahan sebuah keluaran gelombang fungsi T terhadap waktu seperti yang disajikan. Selanjutnya, kita akan menganalisa dari bentuk keluaran gelombang yang diberikan dalam bentuk persamaan fungsi. Dari bentuk gelombang didapatkan 3 buah persamaan fungsi sebagai berikut, di mana fungsi T akan bernilai 0 pada rentang waktu min T per 2 hingga min A per 2, akan bernilai 1 pada rentang waktu min A per 2 hingga A per 2, serta akan bernilai 0 pada rentang waktu A per 2 hingga T per 2. Dan kita pun mengetahui bahwasannya gelombang yang diberikan merupakan gelombang yang periodik atau berulang pada rentang waktu tertentu, sehingga dapat dituliskan fungsi T sama dengan fungsi T plus periode. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan rumusan Ft sama dengan sigma dari minus tak hingga tak hingga dari Cn E pangkat minus Jn omega 0 T, sehingga diketahui bahwasannya Cn sama dengan 1 per T integral dengan batas bawah min T per 2 dan batas atas T per 2 dari fungsi T dikali E pangkat minus Jn omega 0 T dt. Selanjutnya, kita substitusikan batas bawah dan batas atas dan juga fungsi yang akan kita cari nilai Cn-nya. Dikarenakan dua fungsi lainnya itu bernilai 0, maka kita cukup mencari untuk fungsi yang bernilai 1 dengan batas atas dan batas bawah yang diketahui. Sehingga dapat dituliskan Cn sama dengan 1 per T integral dari min A per 2 hingga A per 2 dari 1 dikali E pangkat minus Jn omega 0 T dt. Selanjutnya kita selesaikan perhitungan matematis integrasi berikut dan didapatkan Cn sama dengan 1 per minus T Jn omega 0 dikali E pangkat minus Jn omega 0 T dengan batas bawah min A per 2 dan batas atas A per 2. Serta kita ketahui bahwasannya omega 0 itu merupakan 2 V per T. Selanjutnya, kita masukkan nilai batas bawah dan batas atasnya dan juga nilai omega 0 dalam bentuk fungsi 2pi per T, sehingga kita dapatkan bentuk akhir Cn sama dengan 1 per n dikali pi dikali E pangkat Jn V A per T minus E pangkat minus Jn V A per T per 2J. Dari persamaan ini, kita ketahui bahwasannya persamaan E pangkat Jn V A per T minus E pangkat minus Jn V A per T per 2J itu merupakan persamaan yang identik dengan persamaan sinus. Sehingga dapat dituliskan Cn sama dengan sin n V A per T dibagi dengan n dikali V. Dari persamaan ini, kita bentuk persamaan yang dapat diselesaikan, sehingga kita bentuk A per T dikali sin n V A per T dibagi dengan n dikali V dikali A per T. Dari persamaan tersebut kita ketahui bahwasannya nilai beda fasanya 0. Kenapa 0? Sebab beda fasa itu merupakan nilai pangkat dari E pangkat minus J fasa. Nah, di sini nilai dari E-nya itu tidak dituliskan, berarti sama dengan 1. Sehingga kita ketahui bahwasannya E pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga dapat diasumsikan bahwasannya E pangkat minus J dikali 0 itu akan menghasilkan nilai 1 pada saat nilai beda fasanya sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, soal 2.2 dari buku Matematika Engineering yang ditulis oleh Bapak Sigit Kusmarianto. Diberikan permasalahan sebagai berikut. Keluaran gelombang fungsi T terhadap waktu seperti gelombang yang disajikan. Dari sini, kita analisa fungsi T yang membentuk gelombang yang ditampilkan, sehingga didapatkan dua buah fungsi waktu. Ft bernilai 1 untuk rentang waktu antara 0 hingga A, dan Ft akan bernilai 0 pada rentang waktu A hingga periode.
Dan di sini kita ketahui bahwasannya nilai A sebesar 3/2 dan nilai periode sebesar 5/2. Dan kita pun mengetahui bahwasannya dari gelombang yang diberikan merupakan gelombang yang periodik, dalam artian berulang pada rentang waktu tertentu, yang kita kenal dengan periode. Sehingga dapat dituliskan fungsi T sama dengan fungsi T ditambah dengan periode. Berikut pemecahan masalah terkait keluaran gelombang yang diberikan. Dengan rumusan, fungsi T sama dengan sigma dari minus tak hingga tak hingga dari Cn E pangkat minus Jn omega 0T, sehingga didapatkan Cn sama dengan 1/T, integral dari minus T/2 hingga T/2 dari fungsi T dikali E pangkat minus Jn omega 0T dt. Selanjutnya kita substitusikan nilai batas bawah dan batas atas dan juga nilai fungsi yang diketahui dari hasil analisa gelombang yang diberikan. Kenapa kita hanya mensubstitusikan satu keluaran, yaitu pada saat nilai Ft sama dengan 1, dikarenakan pada saat nilai Ft sama dengan 0, koefisien Fui akan bernilai 0, dikarenakan integral dari 0 akan menghasilkan nilai 0. Selanjutnya kita selesaikan integrasi yang diberikan dan didapatkan Cn sama dengan 1 per minus T Jn omega 0 E pangkat minus Jn omega 0T untuk batas bawah bernilai 0 dan batas atas bernilai A. Kemudian kita ketahui bahwasannya nilai dari omega 0 sama dengan 2V/T. Tahap selanjutnya kita substitusikan batas atas dan batas bawah dan juga kita substitusikan omega 0 dengan 2V/T sehingga didapatkan Cn sama dengan 1 per NV dikali E pangkat minus J dikali 2 dikali N VA/T plus 1 dibagi dengan 2J. Kemudian kita ubah persamaan ini menjadi persamaan yang identik dengan nilai sinus, di mana kita pecah nilai E pangkat minus J dikali 2N VA/T cukup menjadi E pangkat minus JN VA/T dengan cara kita keluarkan nilai E pangkat minus JN VA/T, kemudian kita kalikan dengan minus E pangkat minus JN VA/T plus E pangkat JN VA/T. Di sini kenapa saya tuliskan demikian? Dikarenakan apabila kita kalikan ke dalam E pangkat minus JN VA/T dengan fungsi selanjutnya, maka akan identik dengan fungsi yang sebelumnya. Sehingga kita dapatkan Cn sama dengan E pangkat minus Jn VA/T, dan seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasannya kita mencari fungsi yang identik dengan nilai sin, maka kita tuliskan bentuk persamaan sebelumnya menjadi sin N VA/T dibagi dengan N dikali V. Selanjutnya kita bentuk persamaan yang dapat diselesaikan dan akhirnya membentuk persamaan Cn sama dengan A/T E pangkat minus Jn VA/T dikali sin N VA/T dibagi dengan N VA/T. Dan dari persamaan yang kita dapatkan, kita ketahui bahwasannya rumusan Cn sama dengan mutlak Cn dikali E pangkat J fasa N. Di sini nilai Cn-nya sama dengan A/T dikali sin N VA/T per N VA/T yang dimutlakan. Dan kita pun mengetahui bahwasannya beda fasa bernilai N VA/T. Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya nilai beda fasa ini merupakan nilai dari E pangkat J fasa N, yang diketahui bahwasannya didapatkan E pangkat minus J N VA/T, dan itu merupakan nilai dari beda fasa setelah variabel J, yaitu minus N VA/T, dan didapatkan nilai fasa seperti yang disajikan. Selanjutnya saya akan coba menampilkan spektrum amplitudo dan juga spektrum fasa dari koefisien dari Fui Cn yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang pertama, terlebih dahulu kita harus mendeklarasikan fungsi yang akan dipanggil pada program inti. Untuk fungsi yang pertama yaitu jumlah underscore Cn. Untuk
Fungsinya dideklarasikan sebagai berikut. Untuk n sama dengan 0, maka si n sama dengan A per T. Dan apabila nilai n tidak sama dengan 0, maka akan diperoleh si n sebagai berikut. Dimana apabila nilai n tidak sama dengan 0, maka si n sama dengan A per T dikali sin n V A per T, kemudian dibagi dengan n V A per T. Selanjutnya, setelah mendeklarasikan fungsi jumlah underscore si n, kita simpan fungsi yang telah dideklarasikan ini pada satu folder yang sama. Dan jangan lupa untuk menamakan file sesuai dengan nama fungsi yang kita buat. Untuk fungsi yang kedua, akan saya deklarasikan fungsi kedua yang akan dipanggil pada program inti. Fungsi kedua ini merupakan fungsi deret underscore fasa, dimana dari soal yang telah kita bahas sebelumnya, maka akan ada dua jenis fasa, yaitu fasa bernilai 0 dan fasa bernilai minus n V A per T. Maka langsung saja kita deklarasikan untuk deret underscore fasa ini sama dengan theta underscore n A, T. Untuk theta n sama dengan minus n V A per T, dan nantinya kita akan rubah nilai theta underscore n ini menjadi 0 sesuai dengan soal yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk 2.1 itu theta underscore n yang bernilai 0, makanya nanti perlu kita ubah untuk nilai min n dikali V dikali A per T ini menjadi 0. Selanjutnya, ulangi langkah penyimpanan seperti kita menyimpan file bernama jumlah underscore si n. Letakkan pada satu folder yang sama. Demikianlah untuk deklarasi fungsinya. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan terkait program inti. Selanjutnya, saya akan menyusun listing program dari program inti, yang mana program inti ini nantinya akan memanggil dua fungsi yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian terdapat juga beberapa unsur yang akan kita inputkan nilainya sesuai dengan soal yang telah kita bahas sebelumnya. Berikut listing program dari program inti untuk mengeluarkan tampilan gelombang, spektrum amplitudo, dan juga spektrum fasa. Setelah selesai menyusun listing program, jangan lupa untuk menyimpan file yang telah kita listing, di mana program inti ini kita simpan pada folder yang sama pada saat kita mendeklarasikan dua fungsi sebelumnya, yaitu fungsi jumlah si n dan juga deret fasa. Untuk penamaan file kali ini dibebaskan. Untuk kali ini saya akan memberikan nama file yaitu spektra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait listing program yang telah saya susun. Untuk bagian-bagian dari program inti ini, pada bagian pertama, itu hanya
memberikan informasi terkait file yang kita buat, tidak mempengaruhi program secara keseluruhan. Kemudian untuk bagian kedua itu hanya untuk membersihkan program pada common window. Dan selanjutnya itu ada input nilai A dan juga periode A sama dengan 3 dan periode sama dengan 5 sesuai dengan NIM dan penugasan yang diberikan. Untuk bagian yang ini merupakan rentang nilai yang akan ditampilkan pada gelombang keluaran, yaitu min 35 hingga 35. Bagian selanjutnya ini merupakan listing program untuk menampilkan spektrum amplitudo. Dan bagian terakhir ini untuk menampilkan spektra fasa. Jadi akan ada 2 tampilan gelombang pada satu plottingan. Untuk keluaran gelombangnya seperti berikut ini. Untuk tampilan gelombang pertama ini, untuk nilai spektra fasanya itu tidak sama dengan 0. Sehingga menggunakan deret fasa sama dengan min n V A per T. Beda halnya untuk soal 2.1 yang mempunyai nilai fasa bernilai 0, sehingga perlu kita ubah untuk deklarasi fungsi theta underscore n yang awalnya min n V kali A per T menjadi 0. Selanjutnya kita run lagi program inti yang telah kita listing, sama seperti soal 2.2, dan akan menghasilkan keluaran gelombang seperti berikut. Untuk spektra amplitudo dan spektra fasanya seperti yang disajikan. Perbedaannya hanya pada spektra fasa, dikarenakan antara kedua soal itu mempunyai nilai Cn yang sama, hanya saja fasanya berbeda. Satunya bernilai 0 dan satunya tidak bernilai 0. Demikianlah penjelasan terkait pembahasan soal pada buku Matematika Engineering. Contoh soal 2.1 dan 2.2 untuk menampilkan spektra amplitudo dan juga spektra fasa. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata-kata yang salah atau bahkan ada substansi pembahasan yang saya sampaikan kurang tepat atau bahkan sangat salah. Mohon koreksinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Arkan dari Teknik Elektro UB 2018.